People, kembali lagi di Security First Number One. Ya sudah biasa dengan Bapak Darly Siregar. Nah, kan Bapak waktu itu udah bahas soal risk management atau manajemen resiko. Nah, itu bagaimana cara mengaplikasikan manajemen resiko dalam kegiatan bisnis? Oke. Bagaimana kita mengaplikasikan, mengimplementasikan sebuah program manajemen risiko dalam kegiatan usaha yang akan berujung terhadap outputnya yang disebut namanya BCP, ya, Business Continuity Plan. Okay. Maka kalimat paling mendasar, yang paling penting adalah what cannot be measured, cannot be managed. Okay. Jadi apa yang tidak dapat diukur maka tidak dapat dikelola. Yeah. Jadi dalam konteks membangun risk management risiko, segala sesuatu yang mampu kita ukur maka itu mampu dikelola. Oke. Okay? Konteksnya apa lagi nih? Konteksnya gini, bahwa dalam bagian potensi-potensi ancaman dan gangguan kan ada yang sifatnya namanya force major. Yeah. Okay? Contoh force major apa? Gempa bumi. Oke, apalagi flooding, banjir gede, banjir bandang. Itu sebenarnya tidak dapat diukur. Betul. Namun tetap masih bisa dikelola. Pengertian mengelolanya adalah menekan potensi atas dampak yang ditimbulkan sehingga di manajemen risiko dalam membangun sebuah konsep emergency situation dengan force major tersebut, kita mempersiapkan untuk menekan potensi ancaman, gangguan, kerugian, dan segala macam ke tingkat terendah. Betul. Okay. Namun kalimatnya tetap, what cannot be measured, cannot be managed. Apa yang tidak dapat diukur, maka tidak dapat dikelola. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu sebagai bagian dari orang manajemen risiko, itu tadi. Okay. Misalnya, kamu mau membangun sebuah policy and procedure tentang gempa bumi. Yeah. Gempa bumi dapat terjadi di mana saja. Betul. Betul ya? Betul. Apalagi kalau kita belajar tentang geografi, tentang apa segala macam di mana potensi, itu sebenarnya kita sudah mampu mengantisipasi sejak pembangunan proyek. Okay? Kita mau menekan, kalau kita mau menekan itu juga menjadi pelajaran gitu ya. Pada saat orang mau membangun sebuah fasilitas gedung atau apapun namanya. Yeah. Nah, sehingga dengan kata lain, sekecil dan sebesar apapun potensi yang namanya gempa bumi akan terjadi. Betul. Di mana saja. Namun ada hal yang nggak perlu kamu lakukan. Misalnya apa? Misalnya contohnya tsunami. Ya kalau di tengah kota, kamu nggak usah siapkan sebuah konsep manajemen risiko tentang potensi tsunami. Orang bakal jauh kok, nggak kemana-mana. Sehingga kalau kita misalnya lokasinya jauh dari itu, kita nggak usah wasting, gitu ya, buang-buang waktu kita dengan menyiapkan prosedur tersebut. Sehingga di risk management ini adalah bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu yang dapat kita perhitungkan. Itu kata kuncinya dulu. Segala sesuatu yang dapat kita perhitungkan. Sederhananya gini, keamanan itu harus berbasis data. Okay? Yeah. Mengacu pada penggunaan faktor terukur untuk mendorong program keamanan tersebut. Jadi faktor-faktornya harus mampu kita ukur sehingga di kalimat awal tadi what cannot be measured, cannot be managed itu menjawab hal tersebut gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini maka semuanya berkaitan dengan apa? Kalau kita pernah singgung tentang sebuah siklus proses produksi dan segala macam, itu kan semua mampu diukur sebenarnya, maka bisa di-manage. Yeah. Itulah yang kita bangun sejak awal konsep manajemen risiko. Sehingga catatan penting dari manajemen risiko ini ya, tidak satu modul manajemen risiko itu dapat diterapkan di industri yang berbeda. Oke, karena turunnya kan beda-beda tuh. Betul. Ilmunya sama saja. Basicnya ya? Basicnya sama saja. Nah, turunnya yang beda. Yeah. Saya pernah singgung tentang perhotelan. Tentu masalah-masalah manajemen risiko yang terjadi di perhotelan, di perkantoran, di forestry, di plantation, di pelabuhan, di bandara gitu ya. Itu berbeda-beda potensinya. Maka
sebenarnya gampang ngelihat orang yang ada kan orang hobinya apa nih istilahnya copycat, Ya. tukang niru gitu ya. Ngelihat orang tukang niru kita pada saat baca dokumen. Karena orang tukang niru biasanya dia copy taruh gitu ya. Tapi tanpa ngelihat detail udah sesuai nggak dengan industrinya. Oke. Nah itu yang kita harus berhati-hati karena jangan sampai konsep manajemen risiko yang dibangun oleh sebuah industri atau sebuah perusahaan itu cuma jadi manis di atas kertas saja. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan, mengaplikasikan hal tersebut dan itu harus dilakukan pelatihan-pelatihan berkelanjutan di semua lini. Oke. Ya, semua bidang dan segala macam. Sehingga akan tumbuh dan kembang, ujung-ujungnya akan kita lakukan adalah setiap pegawai yang bekerja di unit apapun, sense of security awareness-nya akan meningkat. Itu gambaran umumnya bagaimana kita mengaplikasikan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko atau risk management itu adalah upaya untuk menurunkan segala tingkat risiko ya? Yes, ketingkatan terendah. Karena tidak bisa di nol kan. Yes. Dan ingat, di manajemen risiko itu ada namanya berbagai macam risiko yang tergandung di dalamnya. Ada namanya man-made risk. Man-made risk. Ya. Natural risk. Man-made risk adalah risiko-risiko yang ditimbulkan oleh orang-orang, oleh manusia, oleh oleh pekerja-pekerja di situ, bahkan tamu, bahkan orang dari luar yang berniat jahat itu maupun orang yang bekerja sendiri. Itu masuk dalam kategori man-made risk. Lalu yang kedua ada namanya natural risk, risiko yang terjadi karena faktor alam. Kayak tadi yang Bapak sebut, bencana alam, tsunami, banjir, dan gempa. Makanya penerapan sistem yang barusan saja kamu sebutin contoh-contohnya tergantung kondisinya di mana, gitu ya. Kalau kondisinya jauh dari laut, jangan kamu ngomongin potensi tsunami, antisipasinya. Banjir, mungkin saja, bisa iya, bisa enggak, gitu ya. Kenapa? Ya mungkin waktu pemilihan tempat, waktu membangun, itu tidak ada potensi banjir. Betul. Tapi banjir bisa saja terjadi karena kondisi lingkungan sekitar. Contohnya sekitar lingkungannya buang sampah sembarangan, ada gorong-gorong yang terhambat saluran airnya sehingga akhirnya terjadi penumpukan sampah. Terus pada saat hujan cukup besar itu menimbulkan banjir. Nah, bagaimana antisipasi banjir? Nah, bagaimana emergency prosedurnya juga dibangun. Betul. Jadi bicara kita risk management, kita bicara potensi risikonya. Bicara risk management, kita bicara risiko yang akan ditimbulkan jika terjadi. Bagaimana kita mampu menekan risiko yang akan terjadi itu. Betul. Jadi intinya risk management itu adalah antisipasi ya Pak, menghadapi dan menilai potensi risiko dan menginisiasi beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi potensi. Yes. Oke. Gampang kan? Gampang. Nggak ada yang sulit. Iya. Resiko sendiri itu didefinisikan sebagai fungsi ancaman dan kerentanan. Itu termasuk kayak kehilangan, kerusakan, dan kehancuran aset ya Pak? Yes. Itulah sebenarnya potensi-potensi ancaman. Betul. Nah itulah yang perlu dibahas di manajemen risiko. Maka karakteristik setiap industri, potensi ancaman dan kerentanannya itu berbeda-beda. Nggak bisa disamakan. Maka dalam membangun sebuah konsep manajemen risiko, risk management, maka harus dilakukan dulu di awal namanya risk assessment. Di risk assessment ini kita mengassess dulu potensi-potensi risiko yang bakalan terjadi. Berarti kita jabarin. Dijabarin. Itu dibikin list. Apa aja nih potensi-potensi ancaman, gangguan, kerusakan, kehilangan dan segala macam itu didefinisikan. Betul. Nah, begitu didefinisikan, maka dengan potensi-potensi yang sudah menjadi potensial list yang ada atas risiko yang kemungkinan akan terjadi, itu dibangun sebuah sistem. Ya, untuk bukan mencegah ya, tapi menekan ke titik terendah. Sampai menekan ke titik terendah. Misalnya apa? Contohnya, kita pernah bahas tentang perumahan kalau saya nggak salah. Kalimatnya saya waktu itu sampaikan kalau nggak salah gini, marketing itu biasanya menjual dengan kalimat yang indah, gitu ya, pendek, gitu ya, dan itu menjadi daya tarik.
ya untuk menjual sesuatu. Namun pertanyaannya kita sebagai customer, apakah kita jeli betul gitu ya, bahwa di dalam apa yang dia sebutkan tentang keamanan, tentang CCTV, tentang ini sesuai nggak dengan kenyataan di lapangan? Oke, itu bukan salahnya marketing, karena marketing memang harus membahasakan seperti itu sehingga punya daya tarik, daya jual gitu ya. Namun kita sebagai customer, karena kita sudah sadar betul, maka kita harus mendetailkan sehingga kita tidak seperti beli kacang dalam karung. Bener ya kalimat saya, kacang dalam karung apa kucing dalam karung ya? Kucing dalam karung. Nah, jadi apa yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kita melakukan penilaian risiko. Bahwa penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko untuk menerapkan tindakan pencegahan secara efektif. Penilaian risiko dan proses manajemen berusaha untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat ditoleransi dan dikelola. Maka kamu pernah dengar ada risk acceptance, risk tolerance, itu kurang lebih sama seperti itu. Nah, bagaimana metodologinya? Metodologi security risk assessment atau sering disebut SRA, security risk assessment, itu menggunakan metode terukur untuk menghitung dan menentukan tingkat risiko keamanan. Okay. SRA adalah pandangan komprehensif dan logis yang melihat ancaman dan kerentanan. Jadi ancaman dan kerentanan harus mampu dilihat. Sehingga apa yang kita lakukan dalam membangun manajemen risiko? Step pertama adalah kita melakukan namanya avoid. Menghindari. Lalu step yang kedua kita reduce atau mengurangi. Lalu step yang ketiga adalah manage. Atau mengelola, mengatur dan segala macam. Dan step yang keempat adalah kita melakukan transfer atau memindahkan resikonya, mengalihkan resikonya. Biasanya kita mempergunakan asuransi. Nah, bagaimana proses avoid, reduce, manage, dan transfer itu akan kita detailkan lagi. Namun sampai sini ada nggak pertanyaan kamu? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mau nambahin. Kamu ingat nggak? Sebelum ini kita pernah bahas tentang 4D. Ya. Ada apa aja tuh? Detect. Deterrent. Detection, detect. Terus? Delay. Itu lagi? Deny. Jadi 4D ini unsur yang harus juga turut dapat dibangun. Sehingga ada kelanjutannya. Apa sih yang kita bahas gitu ya? Di risk management kita bicara tentang ada beberapa term yang harus kita bahas. Pertama yang kita bahas adalah vulnerability-nya. Atau tingkat kerentanannya sampai seberapa besar. Lalu threat, ancamannya itu sendiri apa nih? Lalu berikutnya risk asset. Aset-aset yang berisiko ini apa saja nih didefinisikan. Lalu countermeasure, bagaimana penanggulangan. Oke, jadi kebayang nggak sekarang bahwa ternyata security bukan hanya turjawali, security banyak dan bahkan ilmunya jauh lebih luas dari itu dan mampu mendukung sebuah kegiatan operasional perusahaan untuk memastikan perusahaan itu namanya apa? BC? P. Apa tuh? Business Continuity Plan. Dia taunya plannya doang nih. BCP. Banyak istilahnya. Oh iya. PNP, BCP. Riz, ada kalimat pentingnya nih di sini. Apa sih? Risiko yang sesungguhnya adalah kalau kita tidak melakukan apa-apa. Sama nih, kamu juga misalnya kamu dengan karir kamu dengan kehidupan sehari-hari kamu. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, yang pasti kamu udah gagal. Betul. Tapi kalau kamu berusaha melakukan sesuatu, istilahnya kamu punya dua possibility. Either kamu berhasil atau either kamu gagal. Maka kalimat paling penting di manajemen risiko adalah risiko yang sesungguhnya adalah tidak melakukan apa-apa. Itu risiko. Betul. Maka manajemen risiko harus melakukan sesuatu. Itulah yang harus dibangun di konsepnya. Mulai dari risk assessment, dibangun risk management. Setelah dibangun kita identify masalahnya. Bagaimana kita mengembangkan 4D. Yaitu posisi kerentanannya bagaimana diukur. Ada yang terukur, ada yang tidak terukur. Ada masalahnya dari man-made risk, ada yang terjadi karena natural risk. Nah, potensi-potensi ini dituangkan dalam sebuah blueprint kegiatan perusahaan yang terkoneksi dengan kegiatannya, dengan industrinya. Sehingga dia tersambung tuh
gitu ya. Kalau udah kayak gini berjalan, sistem sudah berjalan, maka itu sudah sistemnya terotomasi secara otomatis sehingga fungsi pengawasan pengendaliannya itu bisa turun karena semua orang sudah mengikuti aturan secara sistematika. Biasanya apa tuh kalau pilot pesawat itu istilahnya udah autopilot. Udah autopilot ya. Everybody already knows gitu ya. Ini harus dilakukan. Do's and don't-nya jelas di manajemen risiko. Betul. Gambarannya seperti itu. Jadi risiko sesungguhnya jika kita tidak melakukan sesuatu ya. Maka security is not about hoping. Jadi security itu nggak bisa berharap gitu ya. Berharap bukanlah sebuah strategi. Betul. Jadi kita harus do something. Yeah. Maka tadi kan kamu tanya aplikasi. Aplikasi ini bagaimana kita implementasikan sehingga tidak akan pernah menjadi sebuah kecelakaan. Ini adalah hasil dari niat kita mengimplementasikan, mengaplikasikan manajemen risiko supaya terarah, supaya eksekusinya ini berjalan, dan supaya langkah-langkah yang diambil adalah pilihan-pilihan bijak dari banyak alternatif yang disiapkan dalam risk assessment, risk management, dan kelanjutannya. Itulah konseptual dari manajemen resiko. Nah, jadi kesimpulan dari risk management atau manajemen resiko ini apa, Pak? Banyak banget. Pertama adalah resiko adalah segala sesuatu dilakukan dan telah diperhitungkan segala konsekuensi yang akan terjadi dan berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan. Okay? Terus resiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran dari perusahaan tersebut. Lalu apalagi yang disebutkan kejadian atau peristiwa tersebut dapat disebabkan faktor internal maupun eksternal. Okay? Betul. Terus kejadian itu juga karena ditimbulkan oleh manusia dan kejadian alam. Lalu kalau misalnya kita di internal misalnya saja ya, rusaknya mesin produksi ini juga bagian dari manajemen risiko. Nah, maka manajemen pada saat mesin ini rusak, apa antisipasinya sehingga proses produksi tidak terlambat. Terus terlambatnya proses pengiriman barang, deliverable. Kita pernah singgung juga servis akan turun karena kita tidak tepat waktu. Ini resiko juga. Lalu eksternal. Eksternal kita bicara kompetisi gitu ya. Kompetisi global, kemajuan teknologi, regulasi pemerintah gitu ya. Perubahan perilaku konsumen, kenaikan upah buruh dan sebagainya. Ini juga bagian dari risiko yang harus diantisipasi. Lalu apalagi risiko juga dapat menimpa siapa saja dan apa saja mulai dari direksi sampai dengan jajaran office boy. Dari logistik sampai dengan pemasaran. Lalu dari aset berwujud sampai aset tak berwujud. Hingga aset, informasi, reputasi, dan nama baik juga itu tidak terlepas dari potensi-potensi resiko. Nah, ini jabarannya panjang. Rizka. Jadi kalau saya mau buat kesimpulan di YouTube ini masih panjang banget gitu ya. Dan di resiko juga sudah ada standar manajemen resiko gitu ya. ISO berapa ya, saya mohon maaf agak lupa ISO-nya berapa. Nah, tetapi itu konteksnya adalah theoretical administratif. Nah, yang paling penting adalah bagaimana implementasi aplikasi yang kamu pertanyakan tadi. Sehingga poinnya dengan kita sudah membuat list masalah-masalah, potensi-potensi risiko yang akan terjadi, kita buat itu, kita list, terus kita bikin materinya, kita bikin aturan mainnya, terus bagaimana pengimplementasian dan aplikasi, sehingga poinnya adalah bagaimana kita mampu menekan segala macam bentuk potensi, ancaman, gangguan yang kita sebut risiko tadi turun sampai ke titik terendah. Itulah fungsinya manajemen risiko di dalam sebuah perusahaan. Saya rasa cukup jelas ya? Sangat jelas penjelasan Pak Darly mengenai risk management ini atau manajemen risiko ya. Oke, saya mau nambahin dikit lagi, Rizka, bahwa risiko itu berarti ada dua hal besar penting gitu ya. Kemungkinan terjadinya risiko tersebut atau likelihood gitu ya dalam bahasa Inggrisnya, lalu dampak terjadinya risiko atau impact yang ditimbulkan. Nah, manajemen risiko ini sudah ada ISO-nya. Menurut itu ISO-nya ISO 31000/2009. Risiko adalah pengaruh ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran atau target perusahaan. Itu yang dibahas di ISO 31000/2009. Lalu pengaruh
atau efek yang ditimbulkan didefinisikan sebagai ketidaksesuaian atau penyimpangan terhadap sesuatu yang telah diperkirakan. Bisa positif atau negatif. Jadi sudah mampu diperkirakan dan itu bisa positif dan negatif. Sedangkan ketidakpastian atau uncertainty itu didefinisikan sebagai kurangnya informasi. Baik itu informasi mengenai kemungkinan kejadiannya maupun dampaknya terkait dengan suatu peristiwa. Kan? Di awal tadi saya sudah bilang risiko itu ada dua. Ya, ada predictable risk, ada unpredictable risk. Ada risiko yang dapat diprediksi, ada risiko-risiko yang tidak dapat diprediksi. Itu dijabarin lagi secara detail sehingga dengan konsep manajemen risiko yang akan kita jalankan terhadap setiap kegiatan usaha apapun itu benar-benar mampu kita tekan sampai titik yang terendah. Ya. Nah, kaitannya lagi, sebelumnya kita juga udah bicara nih tentang studi kasus. Okay? Bahwa apa yang pernah saya sampaikan ke kamu, itu adalah risiko-risiko akan timbulkan jika kita begini, maka begini, maka antisipasi gini, kita lakukan sosialisasi. Betul. Ya. Jadi, kaitan dari materi-materi kita dari awal, kita semakin meningkat, bebannya ini semakin berat gitu ya. Namun semakin menarik gitu ya. Semakin detailing bahwa fungsi peranan security tidak hanya sebatas jagain pos dan terjawali saja, bahkan jauh lebih besar bahwa fungsi security mampu memastikan keberlangsungan suatu kegiatan produksi dan perusahaan. Betul. Tentunya. Saya rasa cukup clear ya sampai sini. Nah, terima kasih banyak buat Pak Darli yang lagi-lagi menjelaskan ya, yang sudah memberikan ilmu. Dan terima kasih juga buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel hanya di Security First #1.